Saat kamu disakiti, 7 tanda kodam leluhur ini akan melindungimu. Allah, 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 Allah. Apakah kamu pernah merasa seperti tidak pernah benar-benar sendirian? Ada desiran angin dingin di lehermu, intuisi tajam yang tiba-tiba menyelamatkanmu dari bahaya, atau tatapan mata asing yang seolah selalu mengawasi dari balik bayangan? Bihurher, banyak orang mengira itu hanya perasaan belaka, padahal dalam tradisi spiritual, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kodam pendamping milikmu, Hutpul, udah mulai bangkit dan aktif. Khodam bukan sekadar entitas biasa. Ia adalah pelindung spiritual yang seringkali membawa energi, intuisi, hingga wibawa luar biasa bagi pemiliknya. Namun, tidak semua tanda kehadirannya terasa nyaman. Proseklo, di video kali ini, kita akan membahas 7 tanda. Khodam pendamping, kamu sudah aktif. Perhatikan baik-baik setiap tandanya, terutama nomor 5, karena tanda yang satu ini kerap membuat banyak orang merinding ketakutan. Pendiri kamu, mari kita mulai. Kita mulai dari tanda yang paling sering dirasakan, namun paling sering pula diabaikan. Tanda pertama, perubahan suhu tubuh dan aura di sekitar kamu yang tiba-tiba. Pernahkah kamu berada di sebuah ruangan yang hangat, namun tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, leher belakang atau tengkukmu terasa sangat dingin? Seolah-olah ada embusan napas, halus atau hawa es yang berjarak hanya beberapa senti dari kulitmu? Atau justru sebaliknya, di tengah ruangan bertemperatur dingin, mendadak dada dan telapak tanganmu terasa hangat, berdenyut pelan, bahkan memancarkan sensasi panas yang membuatmu sedikit gelisah. Banyak orang yang meremehkan fenomena ini dan menganggapnya hanya perubahan cuaca biasa, pendingin ruangan yang berhembus, atau sekadar gejala masuk angin. Padahal, secara spiritual, perubahan suhu yang drastis dan terlokalisasi pada titik tubuh tertentu adalah pertanda utama bahwa kontak energi sedang terjadi. Perlu kamu pahami kodam pendamping, terutama yang berasal dari leluhur atau yang memiliki tingkatan ilmu tinggi, bukanlah makhluk berwujud fisik seperti manusia. Mereka adalah entitas berbasis energi murni. Ketika khodam milikmu mulai terbangun dari tidurnya dan mencoba menyelaraskan frekuensi energinya dengan energi tubuh, biologismu, benturan atau reaksi dua energi inilah yang dimanifestasikan oleh tubuh fisik sebagai perubahan suhu mendadak. Sensasi dingin yang menusuk biasanya menandakan bahwa sang khodam sedang berdiri tepat di belakang atau di sampingmu untuk memberikan perlindungan, membentuk semacam benteng spiritual. Sementara sensasi panas atau hangat yang berpusat di telapak tangan, punggung atau area dada menandakan bahwa energinya sedang mengalir dan bersatu dengan aliran darah serta cakramu. Tidak berhenti di situ. Orang-orang di sekitarmu pun secara tidak sadar akan mulai merasakan perubahan aura ini. Pernahkah kamu memperhatikan ketika kamu memasuki sebuah ruangan, orang-orang tiba-tiba menjadi lebih tenang, lebih segan, atau bahkan tampak sedikit canggung di hadapanmu? Itu terjadi karena aura dari kodam pendamping milikmu mulai memancar keluar, memengaruhi frekuensi energi orang-orang di sekitar tanpa kamu sadari. Tanda pertama, ini adalah tahap awal, sebuah fondasi yang menandakan bahwa ikatan spiritual antara kamu dan sang pendamping gaib telah resmi aktif. Namun, ini barulah permulaan dari fenomena yang jauh lebih intens. Lalu bagaimana dengan tanda berikutnya? Mari kita lanjut ke tanda yang kedua. Sekarang, kita masuk ke tahap yang lebih intensif. Tanda kedua, mimpi yang berulang sangat nyata dan terasa seperti kejadian nyata. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dengan napas terengah-engah, jantung berdebar kencang, dan tubuh dipenuhi keringat dingin setelah mengalami mimpi yang terasa sangat nyata? Bukan sekadar mimpi biasa yang buram,
dan mudah dilupakan begitu kamu membuka mata, melainkan sebuah penglihatan yang sangat jernih, tajam, dan meninggalkan bekas emosional yang mendalam sampai berhari-hari. Dalam mimpi tersebut, kamu mungkin seringkali didatangi oleh sosok-sosok yang tidak biasa. Bisa jadi berupa kakek atau nenek berpakaian adat Jawa kuno, seorang kesatria yang membawa pusaka, sesepuh berbusana serba putih, atau justru wujud binatang spiritual raksasa seperti macan putih, macan kumbang, atau ular naga besar yang tampak sangat berwibawa dan menatap tepat ke arah matamu. Yang unik dari tanda kedua ini adalah, dalam mimpi itu, sosok tersebut tidak menyerangmu, meskipun wujudnya mungkin terlihat mengintimidasi atau menakutkan bagi orang awam. Kamu tidak merasakan ketakutan yang membuatmu ingin lari. Sebaliknya, ada perasaan segan, rasa hormat, atau bahkan kehangatan yang familiar, seolah-olah kamu sudah mengenal sosok tersebut sejak lama. Mengapa mimpi menjadi media utama? Kamu harus tahu bahwa ketika manusia sedang tidur nyenyak, gelombang otak kita masuk ke fase alfa dan theta. Dalam kondisi ini, logika dan pikiran sadar kita beristirahat total, sementara pintu, gerbang alam bawah sadar, serta pertahanan spiritual kita terbuka lebar. Alam mimpi adalah jembatan paling mudah dan paling aman bagi khodam, pendamping untuk berkomunikasi secara langsung dengan jiwa, biologismu tanpa terhalang oleh kebisingan pikiran duniamu. Di sanalah mereka memberikan pesan, petuah, petunjuk atas permasalahan hidup yang sedang kamu hadapi, atau bahkan secara simbolis menyerahkan benda pusaka, wewangian, maupun ajian tertentu sebagai wujud penyerahan energi. Jika kamu sering mengalami mimpi berulang dengan latar belakang tempat-tempat kuno, candi, hutan belantara, atau bertemu dengan sosok yang sama secara konsisten yang memberikan pesan-pesan bijak, ketahuilah itu bukanlah bunga tidur biasa. Itu adalah momen interaksi langsung di mana khodam milikmu sedang melatih dan menyelaraskan batinmu agar kamu siap menerima daya spiritualnya di dunia nyata. Namun, apa yang terjadi di dalam mimpi ini hanyalah persiapan awal dari benteng pertahanan mereka. Karena ketika kamu terbangun, tanda berikutnya justru akan memengaruhi cara berpikir dan kemampuan intuisimu secara drastis. Penasaran bagaimana khodam memengaruhi pikiranmu sehari-hari? Mari kita lanjut ke tanda yang ketiga. Tanda ketiga, kepekaan batin dan intuisi yang sangat tajam. Pernahkah kamu merasakan firasat yang begitu kuat tentang suatu kejadian dan hanya dalam hitungan jam atau hari, hal itu benar-benar terjadi tepat seperti yang ada di dalam pikiranmu? Atau ketika kamu baru pertama kali bertemu dengan seseorang yang terlihat sangat ramah dan baik, namun hati kecilmu secara spontan menolak dan merasakan ada niat buruk yang terselubung dari orang tersebut? Lalu beberapa waktu kemudian, terbukti bahwa dugaan batinmu 100% benar. Ketika khodam pendamping milikmu sudah benar-benar aktif, ia tidak hanya berdiam diri di alam gaib, tetapi juga mulai menyambungkan kemampuan pandangannya dengan pikiran sadarmu. Khodam, sebagai entitas berenergi murni, memiliki kepekaan, rasa dan jangkauan penglihatan yang jauh melampaui batas panca indera manusia biasa. Ia bisa menangkap getaran energi jahat, niat buruk, kejujuran, maupun tanda-tanda bahaya yang belum terlihat oleh mata telanjangmu. Sinyal-sinyal gaib ini kemudian disalurkan ke dalam otakmu dalam bentuk intuisi, bisikan batin yang kuat, atau sekadar rasa ganjil yang membuatmu urung melakukan sesuatu. Kamu mungkin akan sering mengalami momen di mana kamu mendadak ingin mengubah rute perjalanan tanpa alasan, dan belakangan kamu baru mengetahui bahwa di rute biasa yang kerap kamu lewati telah terjadi kecelakaan fatal. Atau kamu mendadak batal menjalin kerjasama bisnis dengan seseorang karena perasaan tidak enak, dan ternyata orang tersebut memang berniat menipumu. Kepekaan batin yang tajam ini adalah bentuk perlindungan aktif paling nyata dari sang pendamping. Ia bertindak sebagai kompas gaib dan benteng peringatan dini, memastikan keselamatan serta kesejahteraanmu di dunia nyata.
Semakin kuat ikatan batinmu dengan khodam tersebut, semakin sering pula intuisi. Ajaib ini akan menyelamatkan hidupmu dari berbagai mara bahaya yang mengintai. Namun, mengasah intuisi baru sebagian kecil dari perubahan yang akan kamu alami. Karena pada tanda berikutnya, perubahan itu tidak lagi hanya ada di dalam pikiranmu, melainkan akan terlihat jelas pada raut wajah dan tatapan matamu. Mari kita lanjut ke tanda yang keempat. Tanda keempat, sorot mata sharp dan kewibawaan tinggi. Pernahkah kamu menyadari tatapan matamu belakangan ini terasa berbeda? Ada kesan dingin dan kuat, seolah bisa menembus hingga ke relung jiwa orang yang kamu tatap. Saat khodam pendamping aktif, energi kewibawaannya terpancar kuat melalui mata sebagai jendela jiwa. Orang bertengat buruk atau licik akan mendadak canggung, gemetar, dan tak sanggup menatapmu lama. Mereka refleks menunduk karena tak kuat menahan aura dominanmu. Perkataanmu pun jadi lebih didengar, dan rasa takutmu berganti keberanian alami. Namun, ini baru permulaan. Kita sampai pada poin yang paling ditakuti. Tanda kelima, fenomena fisik yang mengerikan. Kehadiran sang pendamping mulai menerobos batas fisik. Kamu sering mendengar bisikan gaib memanggil namamu saat sendirian. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Kamu juga merasakan sentuhan nyata, seperti jemari dingin, memegang bahu, atau usapan di kepala saat hendak tidur. Dari sudut mata, kerap terlihat bayangan hitam melintas cepat. Yang paling mengerikan adalah sleep paralysis intens. Kamu terbangun sadar, namun tubuh terkunci total. Ada beban berat menindih dada, disertai hembusan napas gaib di telingamu. Kejadian ini terjadi karena khodam sedang menyelaraskan energinya ke dalam wadah batinmu. Lalu, bagaimana bentuk manifest energi pada tanda ke-6 dan ke-7? Mari kita lanjut ke tanda ke-6. Tanda kelima, fenomena fisik yang mengirimkan sensasi mengerikan. Memasuki poin kelima ini, keberadaan serta manifestasi dari energi sang pendamping tidak lagi beroperasi secara halus. Di alam bawah sadar, intuisi maupun mimpi. Pada tingkatan ini, intensitas energinya sudah semakin membesar dan mulai menembus batas tipis antara alam dimensi gaib dengan alam realitas fisik. Hal inilah yang memicu berbagai fenomena janggal di sekitarmu yang terasa menakutkan dan membuat merinding. Salah satu bentuk fenomena yang paling awal dialami adalah interaksi auditori. Kamu mungkin sedang duduk sendirian di kamar yang sunyi atau bersiap tidur malam. Tiba-tiba, telingamu menangkap suara bisikan halus namun sangat jelas yang memanggil nama lengkapmu. Suara itu terasa begitu dekat, seolah berada tepat di samping telinga atau di belakang lehermu. Namun, ketika kamu terkejut dan refleks menoleh, kamu tidak menemukan siapapun di sana. Tidak berhenti pada pendengaran, fenomena ini berlanjut pada sentuhan fisik yang nyata. Banyak orang melaporkan sensasi seperti ada jemari bersuhu, dingin yang membelai rambut, menepuk bahu, atau memegang pergelangan tangan mereka. Ketika hendak terlelap tidur, kamu bahkan bisa merasakan tekanan berat di ujung kasur, seolah ada sosok tak terlihat yang duduk tepat di samping tempat tidurmu. Penglihatan sekilas dari sudut mata atau peripheral vision juga sangat lumrah terjadi. Saat beraktivitas, kamu akan sering menangkap pergerakan bayangan hitam berukuran besar atau selintas. Wujud yang melintas dari satu sudut ruangan ke sudut lainnya. Namun, ketika pandangan matamu diarahkan secara penuh ke titik tersebut, bayangan itu mendadak hilang tanpa jejak. Namun, bagian paling mengerikan dari tanda kelima ini adalah pengalaman sleep paralysis atau kelumpuhan tidur yang sangat intens. Bayangkan kondisi di mana jiwamu sudah terbangun dan kesadaranmu telah kembali penuh. Mata bisa melihat sekeliling kamar, namun seluruh tubuhmu terkunci total. Kamu tidak mampu menggerakkan jari, bahkan untuk berteriak pun tenggorokanmu terasa tercekat. Di saat yang bersamaan, dada terasa seperti ditindih beban yang sangat berat. Yang membuat pengalaman tindihan ini semakin mencekam adalah hadirnya sensasi suara napas yang berat atau erangan gaib yang berhembus dekat dengan wajahmu.
Momen ini menjadi titik pembuktian yang paling intens, di mana keberadaan energi tersebut benar-benar menunjukkan kehadirannya secara nyata di kehidupan sehari-hari. Tanda keenam, reaksi reaktif dan gelisah dari hewan di sekitarmu. Setelah melewati berbagai fenomena fisik serta pengalaman batin yang begitu mencekam pada tanda-tanda sebelumnya, manifestasi keberadaan sang pendamping kini mulai meluas dan merembet ke lingkungan sekitar secara nyata. Salah satu petunjuk paling jelas dan objektif yang membuktikan bahwa hal tersebut bukan sekadar ilusi atau perasaan subjektifmu belakangan ini adalah respon alami dari hewan-hewan di sekitar tempat tinggalmu. Perlu kamu pahami secara mendalam, tidak seperti manusia yang indera penglihatannya terbatas pada spektrum cahaya tampak dan seringkali tertutupi oleh kebisingan logika. Hewan memiliki insting serta indera spiritual yang jauh lebih peka terhadap getaran energi astral, mata dan indera penciuman. Hewan sanggup mendeteksi pergeseran, frekuensi aura maupun kehadiran entitas gaib di sebuah ruangan dengan sangat cepat dan akurat. Ketika kodam pendamping milikmu mulai aktif secara penuh dan daya energinya memancar keluar dari tubuhmu, hewan peliharaan maupun hewan liar yang ada di dekatmu akan secara spontan menunjukkan perubahan perilaku yang sangat drastis, tidak biasa, dan memicu rasa penasaran. Jika kamu memelihara kucing di rumah, kamu mungkin akan sering mendapati kucing kesayanganmu tiba-tiba berhenti beraktivitas, mematung, dan menatap lurus ke arah area kosong di belakang tubuhmu atau di sudut atas ruangan. Tatapan mata mereka akan terlihat sangat fokus. Pupil matanya membesar dan telinganya bergerak-gerak seperti sedang mendengarkan suara yang tidak bisa ditangkap oleh telingamu. Kadangkala, kucing tersebut akan mendesis pelan, menegakkan bulu-bulunya karena merasa intimidasi energi, atau justru sebaliknya, mereka berjalan mendekat secara perlahan sambil terus mengeong halus, fenomena yang jauh lebih mencolok dan sering membuat bulu kuduk merinding. Akan terjadi jika kamu berada di dekat anjing. Anjing yang memiliki sensitivitas energi sangat tinggi akan mendadak menggonggong atau melolong panjang melingking di tengah malam tanpa pemicu fisik apapun. Pandangan mata anjing tersebut tidak tertuju pada bahaya nyata, seperti pencuri atau hewan lain, melainkan menatap lurus tepat ke arah posisi di mana aura khodam milikmu sedang bermanifestasi. Bahkan burung peliharaan dalam sangkar bisa tiba-tiba mengepakkan sayapnya secara liar dan gelisah saat kamu mendekat, merespons getaran frekuensi tinggi yang memancar dari tubuhmu. Reaksi hewani yang terjadi secara berulang dan konsisten. Ini menjadi bukti fisik yang tidak bisa dibantah. Hewan-hewan tersebut secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa ada energi besar yang tidak terlihat, sedang mendampingi dan melingkupi setiap langkah kakimu. Lalu, bagaimana puncak dari seluruh rangkaian fenomena spiritual ini terbentuk pada tanda terakhir? Mari kita lanjut ke tanda yang ketujuh sekaligus penutup. Tanda ketujuh, daya tarik keberuntungan, rezeki, dan pengayoman spiritual yang penuh keselarasan. Inilah puncak dari seluruh proses penyelarasan energi antara kamu dan khodam, pendamping milikmu. Setelah melalui berbagai proses adaptasi batin, penglihatan intuitif, hingga fenomena fisik yang sempat memicu ketakutan, kini energi tersebut telah sepenuhnya menyatu dengan diri dan jalan hidupmu. Di tahap akhir ini, keberadaan sang pendamping tidak lagi menampakkan diri melalui rasa takut, melainkan bertransformasi menjadi daya dorong positif dalam kehidupan sehari-hari. Kamu akan merasakan perubahan drastis. Dalam hal keberuntungan dan kelancaran rezeki, pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya tertutup rapat mendadak terbuka dengan cara-cara yang sulit dicerna oleh logika sederhana. Urusan pekerjaan, bisnis, maupun hubungan sosial terasa jauh lebih mudah mengalir. Jalan keluar dari berbagai masalah rumit seolah hadir tepat pada waktunya, seakan-akan ada tangan tak terlihat yang senantiasa menata rintangan di depanmu agar kamu bisa melangkah dengan tenang
Bukan hanya itu, rasa damai, percaya diri, dan pengayoman batin yang sangat kuat akan melingkupi jiwamu. Kamu merasa lebih dilindungi dari niat jahat, serangan energi negatif, serta mara bahaya yang mengintai di luar sana. Kehadiran khodam pendamping yang telah aktif, sempurna kini bertindak sebagai benteng spiritual yang solid, menuntunmu berjalan dengan penuh wibawa dan keberkahan. Setiap tanda yang telah kita bahas tadi merupakan bagian dari fenomena, pengalaman batin dan cerita tradisi spiritual yang sangat kaya dalam kebudayaan Nusantara. Pengalaman-pengalaman seperti ini menunjukkan betapa beragamnya cara manusia memahami diri, energi di sekitarnya, serta tanda-tanda alam yang mereka rasakan. Apakah kamu pernah merasakan salah satu atau bahkan beberapa dari ketujuh tanda tadi dalam kehidupan sehari-harimu? Atau mungkin kamu punya pengalaman unik tersendiri terkait fenomena ini? Bagikan cerita dan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik dan mendalam lainnya di channel ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.